Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4 yang Pak Guru sayangi. Yang saat ini tentunya kalian bersama keluarga di rumah. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk pembelajaran kali ini kita akan bahas soal yang minggu lalu Pak Guru berikan, yaitu pada buku LKS-nya, tepatnya pada halaman 30 sampai halaman 32. Nah, untuk lebih barokahnya mari kita mulai pembelajaran kali ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku coba kalian buka halaman 30 buku LKS-nya. Kalian lihat kembali hasil pekerjaan kalian dan kita bahas bersama-sama sehingga kalian lebih memahami soal yang pernah kalian kerjakan. Nomor 1, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi yaitu Nabi Daud. Nomor 2, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk dijadikan pedoman hidup bagi umat Islam. Kemudian kitab Allah yang terakhir diturunkan adalah kitab Al-Quran. Nomor 4, Al-Quran disebut juga sebagai Asy-Syifa, yang artinya yaitu sebagai obat. Nomor 5, salah satu cara untuk mengimani kitab suci Al-Quran adalah dengan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya yang C. Nomor 6, salah satu nama Al-Quran adalah Az-Zikir, yang artinya yaitu C, peringatan. Az-Zikir artinya memberi peringatan kepada orang yang tidak beriman supaya beriman. Nomor 7, berikut ini yang bukan termasuk keistimewaan dari Al-Quran adalah C, yaitu merupakan mukjizat terbesar, ya, merupakan mukjizat terbesar Nabi Musa. Ya. Ini yang bukan, ya, lihat ini ada soal pengecoh. Soal pengecohnya yaitu yang bukan. Berarti jawabannya merupakan mukjizat terbesar Nabi Musa. Ini soal pengecoh, ya. Nomor 8, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Nomor 9, fungsi utama kitab Allah adalah sebagai petunjuk dan pedoman hidup. Supaya hidup kita selamat. Baik di dunia maupun selamat di akhirat. Nomor 10, balasan bagi orang yang menjadikan kitab Allah sebagai petunjuk hidupnya adalah maka dia akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Nomor 11, kitab suci yang akan dijaga kemurniannya sampai hari kiamat adalah Al-Quran. Berbeda dengan kitab Taurat, Injil, dan Zabur. Itu tidak dijaga keasliannya oleh Allah. Sehingga banyak orang yang tidak bertanggung jawab merubah isi Taurat, Injil, dan Zabur. Sedangkan Al-Quran, ya, tidak pernah, ya, ada yang bisa merubah karena Allah menjamin untuk menjaga keaslian Al-Quran. Itulah salah satu keistimewaan Al-Quran, keutamaan Al-Quran dibanding kitab-kitab Allah sebelumnya. Nabi Muhammad mendapat mukjizat yang terbesar berupa kitab Al-Quran. Nomor 13, kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada para rasul melalui malaikat Jibril yang berisi ajaran-ajaran agama sebagai pedoman hidup manusia yang lengkap dan dibukukan disebut kitab. Nomor 14, wahyu dari Allah yang masih berupa lembaran-lembaran disebut dengan suhuf. Itu perbedaan antara suhuf dan kitab. Kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud adalah yaitu kitab Zabur. Nomor 16, kebenaran dan kemudian Al-Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 17, iman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Nomor 18, 4 kitab Allah yang wajib kita imani adalah kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Nomor 19, kitab Taurat diturunkan kepada Nabi yaitu Nabi Musa. Kemudian nomor 20, Nabi Isa adalah Rasul yang menerima kitab Injil.
itulah pembahasan untuk soal halaman 30 dan 31 pada soal pilihan ganda. Sekarang kita lihat halaman 32 untuk soal urai. Nomor 1, jelaskan perbedaan antara suhuf dan kitab. Nah, suhuf itu merupakan firman Allah yang berisi tentang nasihat-nasihat, dan itu tidak perlu, tidak wajib diajarkan kepada umatnya, dan bentuknya seperti lembaran-lembaran. Sedangkan Alkitab, firman Allah, perkumpulan firman Allah yang disampaikan kepada Rasulnya melalui malaikat Jibril, kemudian dibukukan, itu namanya Alkitab. Seperti kitab Taurat, kemudian kitab Zabur, kemudian kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Jadi bedanya, lembaran suci itu namanya suhuf, kemudian dan dibukukan, firman Allah yang dibukukan itu namanya Alkitab, dan itu harus diajarkan kepada umatnya. Kalau lembaran-lembaran itu, suhuf itu tidak wajib untuk disampaikan kepada umatnya sebagai nasihatnya. Nomor 2, sebutkan kitab-kitab yang wajib kita imani. Pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kemudian kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, dan kitab Injil kepada Nabi Isa, dan Al-Quran diturunkan kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sampai akhir zaman. Al-Quran itu tidak ada masa kadaluarsanya. Sebutkan isi pokok kandungan Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kitab penyempurna dari kitab-kitab Allah sebelumnya, sehingga Al-Quran lebih lengkap karena penyempurna. Di situ diajarkan pokok-pokok ajaran di dalam Al-Quran itu. Satu, tentang akidah, tentang akhlak, tentang ibadah, tentang hukum-hukum Islam. Kemudian dan juga ada sejarah. Sejarah diciptakan manusia, sejarah yang terjadi pada Nabi Adam, pada nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam sampai Nabi Isa, itu dijelaskan di dalam kitab Al-Quran, karena Al-Quran juga memuat sebagai sejarah. Nomor 4 sekarang. Bagaimana sikap kita terhadap kitab-kitab Allah sebelum Al-Quran? Maka kita harus tetap mengimani, meyakini bahwa semua kitab, dari kitab Taurat, kitab Zabur, dan Injil, tetap kita imani itu semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai umat baginda Nabi Muhammad tetap harus mengimani, meyakini bahwa kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu juga datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian nomor 5, siapa perantara yang menyampaikan wahyu kepada Rasul, yaitu malaikat Jibril. Jadi malaikat Jibril tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Wahyu yang datangnya dari Allah kemudian disampaikan kepada Rasulnya, maka disitulah tugas malaikat Jibril. Nah, itulah anak-anakku pembahasan akidah akhlak dalam LKS halaman 32 uraian. Dan selanjutnya kalian kerjakan di rumah ya untuk persiapan ujian tengah semester, yaitu pada halaman 33, 34, 35 sampai halaman 36. Demikian pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Dari Pak Guru, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.